Jadi, oh iya, bagus. Ingin sudah begitu. Saya mulai kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, kita melanjutkan materi kita pada sesi ketiga. Kita pada sesi ketiga hari ini adalah terkait dengan penelusuran dan dokumentasi hukum. Jadi saya menganggap bahwa materi ini sangat penting karena bekal kita sebagai calon advokat atau sebagai orang hukum ketika kita ingin mencari yang namanya informasi terkait dengan hukum, pengetahuan terkait dengan aturan hukum, ya semuanya ada di materi-materi ini. Jadi ini diantarkan untuk melihat bagaimana cara memperoleh informasi pengetahuan terkait dengan hukum. Nah, ada di materi penelusuran hukum ini. Sebelum saya mempersilahkan kepada pemateri, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan atau membacakan biografi singkat daripada beliau. Beliau bernama Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, SHMH. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1, S2, S3. Beliau berprofesi sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi atau jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar. Dan Pak Rais sebagai sekretaris jurusan Ilmu Hukum. Alamat di Kompleks Mega Reski di Goa, Samatan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya terkait dengan penelusuran hukum. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tadi pagi saya beritahu teman-teman bahwa pemateri yang berencana hari ini hadir itu Bapak Samsuddin. Tiba-tiba dia ke Jakarta. Jadi pesawatnya itu jam 2 ya tadi. Di tengah perjalanan saya ke suatu tempat, saya ditelepon, kemudian saya bilang saya usahakan untuk sampai di sini sebelum jam 1, dan alhamdulillah sudah sampai di sini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan dan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya lah sehingga hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai selesainya acara ini. Amin. Terkait tentang submateri kita hari ini, yang dimiliki oleh Pradi. Jadi dari 33 materi yang dibuat oleh Pradi, salah satunya adalah terkait tentang penelusuran dan dokumentasi hukum. Nah, materi ini menurut teman-teman di Pradi sangat penting, dan sepatutnya dan selayaknya yang membawakan materi itu adalah akademisi, karena rata-rata praktisi itu lebih cenderung kepada bicara formilnya, sementara akademisi lebih
Ya, alhamdulillah kami sebenarnya kalau pelaksanaan PKPA ini sudah cukup beberapa lama. Dimulai sejak 16 ya, sudah 4 tahun, sudah terasa 4 tahun. Dan kita selalu komitmen untuk bagaimana pelaksanaan itu pendidikan itu dalam prinsip pelayanan prima. Jadi proses kegiatan kita ini selalu kita laksanakan di hotel. Kemudian semua pemateri yang kita hadirkan itu sudah seizin dari DPP Pradi Jakarta. Kemarin saya sudah menelpon Pak Ketua Bidang PKPA, unsur bagian dari Wakil Ketua DPP Pradi, Pak Haji Salim Marsipompul. Dia sampaikan insya Allah hari tanggal 13 Maret dia datang ke sini untuk membawakan materi. Dan mungkin nanti saya berharap semua peserta yang tidak sempat hadir untuk disampaikan agar hadir, karena yang menentukan kelulusan teman-teman peserta adalah beliau, Pak Haji Salim Marsipompul ini. Nah, dari 33 materi, biasanya ini saya bawakan di terakhir materi, semua materi yang disajikan. Karena memang di kurikulum Pradi itu memang dia adalah materi ke-33. Namun ya tidak apa-apa ya, karena daripada kosong waktu, dan akhirnya saya bilang ya udah nanti saya datang ke hotel. Mungkin untuk bicara tentang penelusuran dan dokumentasi hukum untuk generasi milenial saat ini mungkin sudah sering bersentuhan dengan terutama terkait tentang penelusuran hukum, baik itu melalui website resmi Mahkamah Agung, website resmi Mahkamah Konstitusi, dan beberapa website-website lagi yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan karena adanya atau lahirnya yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Publik. Nah, di mana kalau dia bukan rahasia negara, maka dia harus dipublish dan layak untuk diketahui oleh semua pihak. Bahkan untuk beberapa kasus misalnya untuk putusan pengadilan itu, ketika dia sudah ingkrah, maka tidak ada alasan untuk pengadilan negeri untuk tidak membagi putusan tersebut. Jadi selama dia ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, kapan pengadilan negeri itu menyembunyikan putusan tersebut, maka lembaga peradilan itu bisa digugat karena menyembunyikan. Nah, untuk materi kita ini cukup serius-serius, tapi ada baiknya kita share-share saja, karena dari jam 1 sampai jam 3 godaan setannya paling tinggi. Jadi ini waktu-waktu kita istirahat, Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku sekalian. Kemarin waktu saya kasih BIMTEK di PowerPoint jam 2 kemarin, anggota DPR dan rekam, di tengah-tengah itu tiba-tiba dia menguap dan keras suaranya. Saya bilang, waduh, bagaimana etikanya anggota DPR? Saya bilang, baru terpilih, ya mungkin inilah contoh dari kebiasaan mereka di DPR. Jadi saya berselorot, kurang pahit kopinya, Pak. Mungkin Bapak terlalu suka minum kopi yang manis, sehingga tidak merasakan susahnya rakyat menderita di bawah. Bapak hanya menikmati fasilitas negara, sedangkan sendiri. Nah, itu terdiam anggota DPR itu. Ya mungkin karena terlalu cerdas, jadi apa boleh buat kita berikanlah sugesti-sugesti yang positif buat mereka. Selanjutnya terkait tentang submateri kita, saya juga tidak siap hari ini, tapi untuk panitia sudah simpang filenya. Hanya sayangnya filenya dalam bentuk PDF. Yang biasa saya pegang itu dalam bentuk PDF PowerPoint ya, tapi tidak apa-apa lah, tidak mengurangi substansi materi. Nah, untuk penelusuran hukum biasa kita ini adalah beberapa item yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama adalah keterampilan menavigasi atau mengarahkan secara sukses. Jadi dalam konsep penelusuran hukum itu adalah bagaimana kita menemukan suatu data
suatu fakta yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kadang sekarang banyak bahasa muncul yang namanya istilah hoax. Hoax itu kan data-data yang tersebar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Kalau kita dengar sekarang kan masih ada istilah apa ya, kalau cebong dan apa istilah-istilah yang kurang bagus itu. Kalau misalnya ada berita-berita baru lagi akhirnya terpublish, kemudian terjadi pertengkaran di media sosial. Saya tidak tahu bagaimana nanti ke depan arah revisi undang-undang kita yang sekarang lagi sementara digodok di Kementerian Telekomunikasi. Nah, kemudian kemampuan untuk mencari sumber hukum. Jadi sumber hukum itu banyak sekali sumber hukum dan tersebar. Nah, kalau kita melihat pada konsep hierarki perundang-undangan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang berubah nomor 20 tahun 2018 kalau saya salah ya, kalau saya dikoreksi. Nah, itu di situ kan selain undang-undang ada juga dijelaskan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Nah, tetapi dalam prosesnya tadi sumber-sumber hukum ini ya harus kita temukan. Makanya rata-rata teman hakim itu ketika dia masuk di daerah yang baru, biasanya dia mengeksplorasi tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempatnya dia bekerja. Jadi memang dia harus siap-siap di rotasi. Jadi kadang dia masuk ke kota besar, tiba-tiba ditimpan di pelosok, tiba-tiba kembali lagi ke kota besar. Ya, itu kan konsekuensi dari profesi. Namun ketika mereka masuk kepada wilayah itu, dia tidak semata-mata sebagai corong undang-undang, tetapi dia juga harus melihat sejauh mana sih sebenarnya kearifan lokal ya, oleh istilahnya itu, dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat kita yang bisa dijadikan pegangan bagi hakim itu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu sebenarnya salah satu hakikat dari keputusan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan mengidentifikasi dokumen yang semestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai calon advokat, tantangan kita ke depan itu adalah jangan terlalu cepat percaya dengan apa yang disampaikan oleh klien. Karena tentunya kalau kita hanya mempercayai data atau dokumen-dokumen yang dibawa oleh klien, persoalan yang muncul adalah apakah data atau dokumen-dokumen yang dibawa itu adalah asli. Sehingga dalam prosesnya tadi ya, kita harus melakukan suatu penelusuran hukum. Apakah dokumen-dokumen yang dibawa oleh klien kita sudah benar atau tidak? Pernah dulu kami di kampus itu, kebetulan ada LKBH kita, ada seorang bapak itu tanah di Pau-Pau, dia bawa dokumennya, tapi fotokopian. Kami minta, tolong Pak, kalau bisa dibawa aslinya. Oh, Pak, kita gadekan di bank mana? Bank ini Pak. Nah, kami juga tidak langsung percaya waktu itu, karena ada kecurigaan. Di dokumen itu ada semacam tulisan yang berbeda bentuk. Ya, berbeda bentuk dengan tulisan sebelumnya, atau istilahnya kalau dalam bahasa pengetikan itu font yang berbeda. Padahal kalimat yang sama. Nah, pada saat itu kita coba telusuri di pihak bank, tanya, betulkah ada bapak ini yang lagi bapak berhutang di bank ini dengan sertifikat tanah seperti ini. Nah, pihak bank itu selama kita bukan menggali dokumen atau kerahasiaan nasabah, itu tidak akan mempersoalkan. Tinggal kita menjelaskan bahwa kebetulan ini ada kasusnya. Nah, kami ingin mengetahui apakah betul dokumen ini ada di sini atau tidak. Nah, tentunya kalau untuk mengambilnya tidak bisa kalau kita sendiri, maka kita harus didampingi oleh pemilik tanah tersebut atau pemilik dokumen tersebut. Sekedar dilihat saja untuk disocokkan dengan dokumen yang mereka berikan dalam bentuk fotokopian. Nah, kemudian menjamin informasi yang signifikan. Nah, keakuratan data, kemampuan kita melihat dokumen-dokumen yang ada itu sebenarnya ditekankan kepada sejauh mana kita mengetahui
yang mana menjadi informasi yang betul-betul sangat kita butuhkan. Kadang-kadang seperti ini, kita cari misalnya terkait kasus penggelapan. Misalnya ada terjadi penggelapan. Apa sih bedanya antara penggelapan dengan korupsi? Penggelapan bukan berarti orangnya gelap ya. Ada bahasa bahwa ya. Bukan seperti itu. Penggelapan itu berarti menyalahgunakan sesuatu tidak sesuai peruntukannya. Terus kalau begitu, apa bedanya dengan korupsi? Korupsi itu berarti yang dia salah gunakan adalah uang negara. Jadi kesimpulannya itu satu uang negara, satu kita mencari informasi-informasi signifikan. Ketika kita bisa merujuk bahwa oh ini delik penggelapan, maka atau dokumen-dokumen yang kita ingin dapatkan, ya tentu adalah terkait tentang tindak pidana penggelapan, jangan korupsi. Nah, kalau misalnya dia berupaya untuk mencari celah hukum, misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi kita melihat bahwa ini tidak sama sekali mengarah ke korupsi. Ini ada kemungkinan dia penggelapan. Mungkin penyidiknya atau penuntut umumnya atau jaksanya ini salah menerapkan pasal. Nah, maka kita bisa melakukan lagi selain cross check data dokumen terkait tentang tindak pidana korupsi, juga kita melihat pada aspek terkait tentang delik penggelapan. Nah, kemarin saya dipercaya bahwa materi terkait tentang perubahan undang-undang tindak pidana korupsi ya, dari Undang-Undang Nomor 20 berubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, setelah saya baca, ini menarik. Memang kenapa dia jadi perdebatan? Karena hampir sebagian kewenangan KPK itu diambil alih Dewan Pengawas. Mau menangkap, mau menyadap, itu semua harus izin Dewan Pengawas. Tangkap kemarin, itu sebenarnya infonya saya dapat subuh-subuh. Setelah saya sholat subuh, teman-teman di KPK bilang, Pak Gubernur itu ditangkap. Jam-jam 6 itu saya dapat info dari teman-teman yang lain tersebar di pedoman rakyat online bahwa Prof. Nurdin ditangkap. Tapi lebih hebohnya itu di jam 7 pagi. Nah, berita di berita-berita nasional itu sudah mulai terblow up. Nah, saya tanya waktu itu, Bang, ini penangkapannya langsung atau ada izin dari Dewan Pengawas? Dia jawab ada izin dari Dewan Pengawas. Mereka tidak bisa menangkap itu kalau tidak ada izin dari Dewan Pengawas. Nah, kalau hasil penjelasan tadi malam ya dari Ketua KPK Pak Firly bahwa kasus ini sudah dipantau sejak tahun lalu. Dan memang kalau sering-sering itu anggota KPK jalan-jalan ke Makassar, siap-siap itu pasti ada ditangkap satu orang. Dan memang kemarin saya dapat informasi dari teman-teman, ada beberapa teman-teman KPK itu jalan-jalan ke Makassar, ajak ngopi-ngopi kita. Wah, ternyata yang saya tidak duga bahwa ternyata yang ditangkap adalah Pak Prof ya, itu yang membuat kita kaget waktu itu. Nah, dalam proses ini sebenarnya bahkan di Undang-Undang KPK yang terbaru dulunya tidak ada namanya SP3. Tidak salah. Nah, sehingga dalam proses perubahan-perubahan tadi, kalau kita tidak mencoba mentelusuri dokumen hukum yang ada, kita masih pakai undang-undang yang lama, walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang Tipikor itu tidak menghapuskan atau tidak meninggalkan undang-undang yang lama, tapi hanya ada sedikit penambahan di undang-undang yang baru seperti itu. Bahkan di situ dijelaskan sifatnya penyidik itu dia hanya tugas sementara. Karena saya lihat itu kasus yang lalu-lalu terjadi perdebatan cicak versus buaya, kemudian sejumlah aparat penegak hukum tidak mau kembali ke KPK, tidak mau kembali ke kesatuannya karena dianggap cukup nyaman dengan
lingkup kerja di KPK, termasuk salah satunya adalah Pak Novel Baswedan. Pak Novel itu tidak pernah mau kembali ke kesatuannya, dan bahkan sebenarnya di kesatuannya pun sendiri tidak lagi mau diterima. Nah, dalam prosesnya tadi di Undang-Undang KPK itu dimungkinkan untuk adanya SP3, tapi itu pun harus sepengetahuan dari Dewan Pengawas. Jadi bukan dari penyidiknya, itu di undang-undang yang terbaru. Nah, sehingga dalam prosesnya tadi kita harus selalu melakukan penelusuran dokumentasi hukum. Saya lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya lebih cenderung argumen apa ya? Kayak kemarin sudah sampaikan oleh beberapa pemateri kita tentang teori argumentasi yang pada prinsipnya, jadi argumentasi hukum pada prinsipnya adalah menganalisis. Jadi kita melakukan analisis lebih dahulu, rumusan argumentasi yang tepat. Jadi jangan kita langsung menarik sebuah argumentasi, tapi sebelum menganalisis kasus yang ada. Jadi biasanya kalau dalam proses melakukan analisis, terkadang kita ajak beberapa teman-teman untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana dari pidana yang dimaksudkan ini? Apakah sudah sesuai atau tidak? Bahkan kalau misalnya bertanya ke teman-teman akademisi, ya biasanya kita bilang begini ya, atau nanti jadi ini kasus Pak, kalau jadi di pengadilan ya kita ambil saksi ahli, seperti itu. Nah, kemudian setelah dirumuskan, sehingga nantinya dalam proses membentuk suatu argumentasi hukum ini, itu jelas dan rasional. Jadi tahapan yang tepat adalah analisa lebih dahulu, kemudian nanti baru dirumuskanlah argumentasinya. Nah, tentu dalam proses merumuskan argumentasi, yakin dan percaya kita butuh yang namanya dokumen hukum dan sumber hukum. Karena nanti disitulah cara kita mencari suatu celah hukum. Jadi celah hukum itu akan kita temukan ketika dokumen-dokumen yang kita rasa penting untuk menjadi suatu bahan kajian, itu sudah kita temukan. Nah, isu utama yang sering menjadi masalah dalam merumuskan suatu argumentasi hukum adalah sejauh mana kita melihat kriteria, baik itu secara universal maupun secara yuridis spesifik. Nah, yuridis spesifik ini biasanya kita melihat pada aspek hierarki perundang-undangan. Apakah benturan antara lex specialis derogat lex generalis atau lex superior derogat lex inferior? Ketentuan di atas dan ketentuan di bawah, ketentuan yang umum dengan ketentuan yang khusus. Jadi kadang kalau saya kumpul-kumpul dengan teman-teman advokat, kita seringkali berargumentasi tentang undang-undang yang sudah ada, karena patut diperdebatkan. Dalam proses penafsiran hukum itu kan ada beberapa bentuk. Ada kita bicara penafsiran interpretasi, atau kita menggunakan penafsiran secara gramatikal, tata bahasa. Nah, dalam proses itu pun juga ya seringkali ya kalau orang hukum ketemu dengan orang hukum, apalagi di warung kopi, bukan satu yang kita dapatkan kesimpulan, bisa sampai 10, bahkan sampai subuh pun tidak selesai itu persoalan, lanjut lagi besok malam. Jadi bilang, kapan selesai kalau begini nih? Sudah habis satu kopi, satu cangkir kopi, rokok mungkin sudah 2 batang habis, atau biasa satu bungkus. Nah, bagaimana dalam menemukannya? Nah, tetapi dalam proses itu sebenarnya ketika kita mencoba untuk mensinkronkan, sebenarnya ya memang butuh waktu. Tidak bisa juga kita langsung menyimpulkan secara langsung. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta PKPA terima klien, yang kita langsung iakan. Pelajari dulu. Sebentar kita. Nah, kalau saya sih tips dan triknya adalah, oh iya baik Bapak Ibu, saya pelajari kasus tak dulu. Kalau misalnya ada dokumen-dokumen tak yang bisa kita lengkapi, kita bakal di sini untuk saya baca dulu. Nah, ini kebetulan dulu saya aktif dulu masih kuliah di LBH Unhas. Setelah selesai itu saya aktif juga di LBH BKP Remis Selatan. Saya direktur LBH BKP Remis Selatan tahun 2000, kurang lebih 4 tahun ya, 2013 sampai 2017. Saya tidak pernah itu langsung dalam 1 hari itu saya iakan.
Si Pak bikin berkas tak. Saya baca dulu, saya analisis dulu. Nah, setelah saya analisis, saya baca, kalau saya ragu misalnya, ini biasa kalau kasus tanah, ini tanah kakeknya, tapi ada di surat an-nota penetapan ahli waris. Wah, ada di catatan selembar-selembar. Oh, maaf. Catatan selembar-selembar itu tidak bisa lagi diterima saat ini. Harus ada penetapan dari pengadilan. Oh, ada jika ini tersimpan neneknya dulu, bapaknya dulu itu. Nah, kita minta dokumen itu. Kalau ternyata dia tidak sanggup membuktikan, ya kita sampaikan. Kita lengkapi dulu ini, Pak. Dokumenta. Bagaimana caranya? Berkenan bikin surat kuasa. Nah, jadi ini kasus toh belum di satu kasus yang jalan. Baru penetapan kuasa untuk ahli waris. Bikin surat kuasa, Pak. Nanti saya dampingi ke pengadilan agama buat penetapan gugatan tanah warisan. Jadi ini belum masuk ya, baru satu ini kasus, sudah ada yang satu kasus. Saya teringat dulu waktu masih hidup Pak, yang advokat senior yang meninggal itu, Pak Niko Simen. Pak Niko tuh selalu bilang begini, advokat yang bagus adalah ketika ada satu kasus, jangan satu kasus saja diselesaikan. Waktu itu kan masih ingat ya? Kita berpikir, bagaimana maksudnya nih Pak Niko? Kalau bisa ditarik ke pidananya, tarik ke pidananya. Kalau bisa tarik ke perdatanya, tarik ke perdatanya. Kalau bisa tarik ke tunnya, tarik tunnya. Tambah pusing kita waktu itu, waktu Pak Niko ngomong. Almarhum. Nah, dia jelaskan seperti ini. Kalau misalnya dokumennya kurang dan dia harus melalui penetapan di pengadilan, kita suruh buat dokumen itu. Kalau dia tidak sanggup, bikin surat kuasa, Pak. Saya ke pengadilan agama dulu, tetapkan dulu penetapan ahli waris tak. Selesai keluar itu, bikin lagi surat kuasa. Surat kuasa apa itu? Gugatan tanah warisan. Masuk di akal, 2 kasus. Kalau misalnya tanah tak diduduki oleh orang itu, bikin laporan polisi. Bukankan lagi satu syarat kuasa. Sudah berapa? Sudah 3. Ternyata yang kita mau pidanakan itu punya sertifikat juga. PTWK. Jadi satu kasus kira-kira berapa jadinya? 4 surat kuasa. Itu kalau beliau ngomong dulu ya, kita kadang bilang nggak mungkin lah. Tapi memang ternyata dalam prosesnya tadi, setelah kita melakukan penelusuran dokumen, ada saja tidak kelengkapan, ada saja ketidaklengkapan dokumennya. Nah, misalnya dia bilang lagi, ada dokumen Pak di bank, bikin kami surat kuasa untuk saya masuk ke bank untuk minta dokumen tak. Berapa biaya sekarang Pak untuk pembuatan surat kuasa? Oh, belum pernah tanda surat kuasa. Pak Amir ini sudah sumpah juga, baru sumpah. Advokat juga, tapi termasuk baru upah yang kalian. Kalau saya tidak salah itu satu kali tanda tangan paling sedikit 3,5 juta. Sedikit gitu ya, paling sedikit 3,5 juta. Jadi kalau dikali 4 nih, lumayan 12. Itu hitung-hitungannya almarhum Pak Niko dulu. Kali ini belum itu yang lain. Sudah kali juga ini bahasanya Pak Niko. Dan ternyata ketika kita menelusuri dokumen-dokumen itu, terkadang kita akan mencoba mencari lagi data yang lebih lengkap. Nah ini kita masuk ke sini dulu. Jamin pengertian. Kemudian dalam proses melakukan dokumentasi, kenapa kita harus melakukan dokumentasi dan penelusuran dokumen hukum? Yang pertama adalah memperkenalkan metode yang dipakai. Kalau lawan tak pakai metode A, kita pakai metode B. Lawan tak pakai metode B, kita pakai metode C. Sehingga dalam prosesnya tadi, misalnya, terkadang ketika kita sudah melakukan suatu pencarian data, pencarian dokumen, kan terkadang itu tidak sengaja kita ketemu
lawan itu di BPN misalnya, apa yang bikin? Tidak, Ji. Padahal apa yang terjadi? Dia pergi cari itu sertifikat tanah di sana. Itu masih mendingan pergi cari. Kalau dia pergi melapor ke BPN, dia bilang blokir itu tanah. Nah, kita juga melapor ke BPN, blokir itu tanah. Nah itu kadang ada strategi yang lain yang kita tempuh. Nah, selain dengan cara memblokir dokumen tersebut. Kemudian mengeksplorasi dokumen dan sumber hukum. Undang-undang ini Bapak Ibu sekalian ada di itu peserta PKPA banyak sekali. Kalau mau dihafal semua, anti botak. Selalu mengalami perubahan. Jadi kalau kita terpatron pada satu undang-undang, terkadang nanti kita akan ketinggalan ya. Di pengadilan sudah bilang, Bapak ini menyebut undang-undang saya tidak berlaku lagi. Nah, kalau dibilang begitu, malu-malu sendiri begitu. Atau biasanya ada juga pernah kejadian, itu jaksanya penyakitnya itu kan copy paste ya. Mungkin kasus yang sama, kemudian di ini, ya jadi kalau kita melihat itu, kadang ada yang, kok kenapa yang begini, kasusnya begini, tapi tidak usah cerita, selesaikan di pengadilan. Kalau ada kekurangannya itu, tidak usah kita berdebat kalau pada saat pemeriksaan nanti di pengadilan. Satu unsur saja tidak terpenuhi, atau satu saja alat bukti yang tidak dipenuhi dalam proses gugatan tadi, itu bisa menggugurkan. Simpati pamit dulu. Nanti dipakai di pengadilan. Saya kan lihat teman-teman pengacara itu, ada komplikasi di media. Bla 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 bla. Saya bilang ini bodoh ini, tersebut kelemahannya lawannya. Pasti lawannya bilang, itu kamu bilang pasti tahu. Nah, saya tahu bicara untuk menangkis seranganmu nanti. Nah, itu kita akan berusaha untuk bagaimana caranya dengan cara penelusuran dokumen ini nanti kita bisa menemukan informasi yang relevan. Kemudian menganalisis informasi. Jadi setiap informasi yang masuk, baik itu perubahan undang-undang, dan undang-undang saja, turunannya juga. Misalnya peraturan pemerintah, kemudian keputusan menteri, itu juga harus kita perhatikan dengan seksama. Karena kenapa? Biasanya kalau di undang-undang itu dia hanya jelaskan secara umum, tapi lebih teknis itu di keputusan menteri. Nah, terkadang kita tidak melihat pada tingkatan keputusan menteri. Walaupun sebenarnya dia tidak masuk di hierarki perundang-undangan, tetapi karena dia adalah petunjuk teknis, itu biasa dimungkinkan sebagai analisis hukum bagi seseorang. Kemudian menerapkan pada situasi yang baru. Jadi banyak hal yang seringkali muncul. Dulu kita tidak pernah membayangkan untuk tingkat mahasiswa itu atau tingkat anak-anak sekolah, kuliah pakai online. Sekarang kita harus kuliah online. Sidang dulu tidak pernah dibayangkan bahwa sidang akan online. Sekarang sidang pakai online. Dan bahkan sekarang untuk dokumen-dokumen hukum itu tidak harus sekarang dibawa ke panitra, cukup diupload, sudah bayar pendaftarannya, kita dikasih paspor, username dan paspor. Nah, kemudian kita sendiri yang mengikut di dalam. Sehingga dalam prosesnya tadi, kalau kita sudah terbiasa melakukan pendokumentasian atau pencarian dokumen, ketika ada hal-hal yang baru yang muncul, kita tidak akan kaget lagi. Dalam proses ini, dalam pencarian dokumen itu, dengan cara inilah sebenarnya kita akan siap menghadapi segala sesuatu yang baru. Nah, ini ada argumen dari Meusen, dia mengatakan tidak ada advokat atau hakim yang dapat membolehkan dirinya membiarkan buku-buku teks dan atau majalah hukum untuk tidak dibaca. Kita kalau saking sayangnya sama Prof. Sacipto Raharjo tidak mau lagi baca pandangan hukumnya orang lain. Padahal kalau sebagai seorang advokat dan hakim, apapun bacaan-bacaan yang relevan kita baca. Kan kalau di kampus itu kan otokritiknya adalah tidak boleh, tidak harus ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia kampus, apapun bisa kita baca. Selama itu relevan dengan yang kita butuhkan.
Jadi dalam proses menjadi hakim atau advokat, kekuatan kita dalam membaca segala sesuatu yang terkait tentang buku-buku, ya kita baca saja. Saya di rumah itu ada kurang lebih 20 buku hukum pidana dari 20 penulis yang berbeda. Bahkan ada buku-buku acara pidana itu sampai 4 revisi, punya Prof. Zainal Abidin Farid. Wah, itu saya sampai revisi keempat pun saya punya. Karena saya mau melihat ada tidak perubahan pemikiran beliau di buku jilid 1-nya, 2-nya, 3-nya, dan 4-nya. Ada tidak perbedaan pendapat antara ada Misa Sawi, misalnya, dengan Prof. Mulana. Pemikiran-pemikiran beliau itu sangat membekas bagi dunia hukum kita saat ini. Dan saya juga beberapa tulisan-tulisan beliau sangat menginspirasi saya untuk bagaimana caranya bahwa hukum itu tidak harus stagnan, bagaimana kita selalu mengubah dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian saya lompat saja. Kenapa kita harus menemukan atau mengumpulkan dokumen hukum supaya kita bisa mengetahui perubahan hukum yang terjadi. Kemarin saya suatu sebelum negara api menyerang, COVID terjadi di Indonesia, saya ketika ke Jakarta itu ketemu dengan teman-teman advokat di Jakarta. Mereka itu bahkan sudah siapkan website khusus. Jadi website khusus itu dia simpan semua peraturan perundang-undangan di situ, baik yang lama sampai terbaru. Saya terakhir untuk kuliah di Unhas tahun 2015 ketemu Prof. Mardana di Unhas. Itu saya dikasih sama Prof itu sebuah CD. Membentuk peraturan perundang-undangan tahun 1953 kalau saya tidak salah itu yang dikasih ke saya sampai dengan tahun 2017 waktu itu lengkap dikasih ke saya sampai PPP-nya. Saya buka, Prof, banyak sekali nih Prof. Saya bilang itu semua dokumen hukum yang perlu kau tahu. Saya bilang, wah setengah mati nih, banyak sekali data yang saya bilang, makanya simpan baik-baik dokumen-dokumen itu. Karena kadang bahkan saya lihat itu dia pisahkan beliau. Misalnya kasus pidana, semua peraturan terkait pidana ya simpan satu folder. Pertanahan, semua file tentang undang-undang pertanahan dan turunannya ya simpan satu folder. Sampai kalau saya melihat itu model-model yang dipakai Prof. Bakrawal, dia melakukan sebuah dokumentasi hukum. Masuk ke era milenial saat ini, ya sudah jangan pusing, tanya Profesor Google. Ya, cukup aktifkan voice suara. Undang-undang pertanahan, baik, saya kan bahasa muncul ya. Muncullah semua undang-undang pertanahan. Nah, tapi kalau kita mau berharap di situ, sebenarnya itu proses yang lama. Masih mending kalau jaringannya masih bagus. Tiba-tiba habis pulsa, sendiri lagi. Nah, kalau misalnya kita kumpul dokumen itu, insya Allah itu lebih memudahkan kita. Sayangnya, ini laptop saya bukan laptop saya ini. Dulu ada laptop saya itu, gara-gara Prof itu racuni pikiran saya seperti itu, sampai 2010 itu, saya selalu kumpul itu undang-undang. Jadi saya buka websitenya WSSNEC RI, setiap kali ada undang-undang baru, saya download, saya baca. Oh, terkait perikanan ini, saya bikinkan, ada nggak folder tentang perikanan? Oh, tidak ada. Bikin baru folder baru perikanan. Sudah itu ada lagi turunannya, PP-nya. PP apa ini? Oh, tentang perikanan. Saya kasih masuk di folder itu. Itu ketika saya masih mahasiswa sampai tahun 2016 saya ketemu Prof, 2018 pesan salah yang saya kumpulkan data-data itu. Selebihnya itu saya malas nih kumpul karena terlalu percaya dengan Prof. Studi atau teori hukum dan praktik-praktik hukum. Jadi kan banyak, misalnya ada peraturan
sebenarnya dia secara eksplisit menjelaskan tentang restoratif justice. Nah, bagaimana bentuk restoratif justice di peraturan Kapolri itu? Saya lupa nomor berapa itu. Dia jelaskan begini, bahwa tidak semua kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu dibawa ke kantor polisi. Disitulah perannya Bimas untuk menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Jadi tidak usah dibawa dulu ke kantor polisi, ke polsek. Atau kalau misalnya dia datang ke polsek, Bimasnya dipanggil. Kenapa masalah tak? Apa masalah tak? Nah, coba diselesaikan di situ. Kalau misalnya masalah penyidikan dan penyelidikan, tapi kalau masih bisa diselesaikan oleh Binmas. Ini saya sempat juga kemarin waktu sebelum negara api menyerang itu tahun 2019, saya diundang oleh Bapak Kapolres Makassar, dihadirkanlah waktu itu semua Bimas di Kota Makassar. Ternyata penyampaian dari Pak Kapolres Makassar waktu itu sama, bahwa jangan dulu semua kasus itu dibawa lari ke kantor polisi, ataupun misalnya dibuatkan BAP dulu. Coba dicarikan solusi dulu. Apa yang bisa menjadi solusi, kemudian diselesaikan di tingkat kepolisian. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat perkembangan itu, nanti kita tahu setelah kita melakukan sebuah pencarian tentang dokumen hukum. Nah kemudian dokumen hukum itu sangat penting bagi seorang advokat dan konsultan hukum. Kalau saya kan tidak bisa jadi advokat karena saya ASN, berarti saya terbentuk di undang-undang ASN. Tapi sebagai konsultan hukum, saya selalu menyimpan data. Jadi kalau di laptop saya itu, saya tidak sekarang simpan di laptop. Saya tidak percaya laptop karena seringkali hang apa dan lain-lain hilang data saya. Saya simpan di Google Drive. Jadi di Google Drive saya itu, saya simpan memang data di situ. Segala dokumen-dokumen hukum yang pernah saya simpan dulu, saya upload, kemudian ketika saya mau mencari, kapan saja, di mana saja, bahkan melalui HP pun, itu saya bisa buka. Misalnya, yang paling sering saya lakukan dulu adalah menyusun peraturan daerah. Peraturan daerah yang saya susun itu kurang lebih sudah 60 lebih. Nah, ketika saya mau mencari dokumennya, saya tinggal buka Google Drive saya. Oh, tentang ini. Oh, masuk di sini. Jadi saya tidak lagi kesulitan mencari data. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman ke depan yang malas bawa flash disk dan kawan-kawan, flash disk, hard disk. Ya, manfaatkanlah Google Drive di emailnya nanti untuk menjadi penyimpanan data untuk dokumen hukum. Nah, kemudian yang pertama adalah sumber primer, yaitu bahan yang isinya mengikat. Jadi ada bahan-bahan yang kita butuhkan secara mengikat. Nah, biasanya kalau bicara tentang itu kita sebutkan ada selanjutnya, kemudian sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Tahun 2013, ketika pertama kali saya ditunjuk sebagai Direktur LBH BKP Sulawesi Selatan, ada namanya program yang sekarang lagi teman-teman peserta dan Bapak Ibu sekalian, ada namanya bantuan hukum secara prodeo yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang menariknya itu mereka mencari bukti-bukti fisik tentang dokumen-dokumen kasus yang pernah kita tangani. Nah, alhamdulillah waktu itu kalau kami memang selama ini sejak dari dulu itu, karena memang rata-rata advokat muda, menyimpan datanya itu selalu di Google Drive. Nah, kemudian waktu itu saya ingat sekali LBH Makassar, kalau selesai sidang itu berkas hilang semua, nih. Saya bilang, laptop di mana itu, pledoi yang kemarin sudah disusun, laptop di mana itu, laptop printer yang mana dipakai, komputer yang mana dipakai menyimpan data dan lain-lain.
Nah, ternyata pada saat itu bisa dicari nanti di Google, pencarian Google, LBH Premium Sulawesi Selatan dengan LBH Makassar sama-sama aktivitas C. Padahal pada saat itu LBH Makassar sudah menangani kasus lebih dari 50. Tapi yang terdata di Kementerian Hukum dan HAM dan bisa dibuktikan waktu itu cuma 10 yang masih lengkap. Nah, akhirnya waktu itu sama-sama LBH Makassar dengan LBH BKPDB itu mendapatkan dana bantuan kasus prodial 50 juta. Nah, akhirnya setelah kasus itu Pak Aswandi Mas kemarin yang datang ke sini, dia sudah mulai merapikan dokumennya di LBH Makassar itu. Jadi sekarang kalau kita datang ke LBH Makassar sudah terdata dengan baik ya, karena sekarang dia sudah terakreditasi B dan dia bisa mendapatkan bantuan dana untuk bantuan hukum itu sampai 100 juta nilainya. Bahkan untuk akreditasi A itu bisa sampai 150 juta. Jadi kalau dalam satu kasus itu 5 juta, kalau 150 juta berarti ya dia bisa menangani kasus sekitar 30 kasus polio. Seperti itu. Nah, memang dalam prosesnya tadi yang saya lihat ketika akreditasi bantuan hukum sekarang ini lagi ada ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sekarang lagi aktif di LBH, sekarang ini ada lagi akreditasi lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum cuma-cuma. Sampai tanggal berapa? Awal Maret ya? Awal Maret. Dia verifikasi data. Itu verifikasi data. Nah, lagi-lagi yang dicari apa? Ini dokumennya. Mana dokumenta? Kalau misalnya 10 advokat tak di situ, mana kartu advokatnya? Jadi kalau kita mau bikin kartu kantor advokat profesional, kalau bisa semua data-data yang kita punya kita dokumentasikan. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian sumber primer itu apa ini? Mulai dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan masa penjajahan yang masih berlaku. Bisa kita cari ya di internet sekarang. Kemudian norma hukum adat yang dicatat. Ini biasa kalau kasus-kasus perdata biasanya masih lari ke sana. Kemudian putusan-putusan pengadilan. Kemudian yang dicari itu adalah perjanjian internasional. Nah, ini kalau kita bersiap diri untuk menjadi advokat profesional, terkadang kalau ada klien dari luar negeri, maka otomatis kita harus sifatnya mungkin lebih bersifat aturan hukum internasional ya. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat ya ada persoalan-persoalan hukum itu kita akan dampingi. Kemudian konvensi. Kemudian selanjutnya ya, untuk sumber secara sekunder bisa kita kumpulkan buku, artikel majalah atau surat kabar, laporan-laporan penelitian. Kalau teman-teman LBH Makassar itu saya ingat sekali setiap kali sudah melakukan penelitian bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga asing, pasti dia dokumentasikan, dia simpan. Tujuannya apa? Biasanya kalau dia sudah simpan begitu, suatu saat kemungkinan besar dan dana penelitian itu tidak sedikit jumlahnya. Dan ketika kita punya dokumennya, dia lihat, oh ternyata memang pernah melakukan penelitian seperti ini. Kalau yang dilakukan sekarang teman-teman LBH Makassar, termasuk Pak Rais itu terlibat di sana, bantuan hukum terhadap disabilitas orang yang cacat. Itu dananya, Dr. Pak Rais besar ya, besar deh yang LBH Makassar. Ya, karena bahkan itu sampai bekerja sama dengan lembaga pemerintah di Bulu Kemenang. Ke depan kalau kita mau mengarah ke sana, bisa saja kita sebagai advokat profesional bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, rancangan undang-undang dan tulisan lainnya. Nah, kemudian sumber tersiernya mulai dari abstrak,
buku petunjuk hukum, eksklopedia hukum ada itu saya lihat beberapa orang jual di Gramedia. Indeks kamus hukum itu juga perlu kita punya ya. Kamus-kamus hukum itu kadang itu ada pengacara di kantor di pengadilan itu nggak mau bahasa Indonesia, adigum hukum terus. Nah, balas sih kita kalau tidak pernah mengerti apa itu istilah itu. Misalnya paling sederhana tadi teks superior non superior. Apa itu superior? Ada inferior. Inferior games online itu kan. Karena kita terbiasa main game online misalnya. Kalau kita tidak pernah tahu tentang istilah itu, kita akan kebingungan. Padahal istilah itu sering-sering muncul. Nah, rata-rata itu saya lihat ketika sidang untuk kasus-kasus perdata menggunakan istilah-istilah asing atau istilah-istilah Belanda, itu kadang suatu cara untuk kebingungan. Apa karena bilang pengacara yang tadi? Nah, oleh karena itu harus antisipasi. Siapkan kamus hukum di depan kita. Kalau ada istilah hukum yang disebut kita tidak tahu, buka cepat. Daripada salah tanggapan nah hakimnya juga. Itu hati-hatinya karena memang beberapa kasus-kasus itu memang kebanyakan pengacara yang lain pakai istilah-istilah asas-asas hukum atau istilah-istilah asing. Nah kemudian, ini 11 tahun 2012. 12 tahun 2011 saya nah ini hierarki, tapi ada yang terbaru saya belum update. Ini pasal 7 ayat 2. Kita lewat saja ini karena oke. Nah, bagaimana cara melakukan penelusuran? Yang pertama, menentukan batas klinis. Batas klinis artinya kita harus menentukan hal apa yang akan kita teliti atau hal apa yang kita akan hadapi. Misalnya kalau kita bicara tentang korupsi, maka kita batasi bahwa dokumen yang harus dicari adalah dokumen tentang korupsi. Semua yang terkait tentang apakah itu undang-undangnya, apakah itu tulisan, apakah itu pengertian, apakah itu asas, segala sesuatu yang terkait tentang korupsi kita kumpulkan. Jadi kasih batasan hanya sebatas korupsi saja. Kalau tidak ada aspek yang lain, jangan cari aspek itu. Karena itu akan menyusahkan kita dan bahkan akan membingungkan kita ketika menyusun yang namanya argumentasi hukum. Kemudian identifikasi indeks atau database untuk penelusuran. Database itu atau indeks itu biasanya ada kode. Misalnya korupsi itu biasa KRS, bukan KRS yang kayak di kampus ya. Nah, biasanya kan ada pengkodean untuk istilah-istilah itu. Sehingga dalam prosesnya tadi ada baiknya kita sering-sering membuka juga indeks-indeks hukum supaya mengetahui bahwa untuk memudahkan kita pakai kode indeks saja masukkan di Google maka semua akan muncul di internet. Nah, kemudian keywords itu kata-kata tertentu. Misalnya untuk kasus pidana anak misalnya terkait tentang pelecehan seksual. Nah, tinggal kita tulis saja apakah kita mau fokus anaknya atau kita masuk pada pelecehannya. Karena kalau anak kita sebut, maka segala sesuatu kejahatan yang terkait tentang anak akan muncul. Tapi kalau kita lebih spesifik pelecehannya, maka hanya spesifik tentang pelecehan akan muncul di pencarian data atau dokumen kita seperti itu. Kemudian melaksanakan penelusuran. Setelah kita melakukan penelusuran terkait tentang hal yang ingin kita cari, maka tentu kita evaluasi. Kan kadang begini biasanya penyakitnya kita. Setelah kita download, kita tidak baca. Ya. Bahkan kadang itu kalau kita mohon maaf sudah download, kok terbaca di sistem. Ini sudah pernah di-download sebelumnya. Berarti kita terkadang 2 kali mendownload suatu file yang sebenarnya file itu diletakkan di materi yang lain. Misalnya contoh seperti ini. Saya itu kadang
menulis di jurnal. Tapi tidak jarang saya upload tulisan saya yang ada di jurnal itu di blog pribadi saya. Paham maksud saya? Jadi dia di-upload di tulisan jurnal, saya upload juga di blog pribadi saya. Ketika kita menggunakan kata pencarian itu, memang akan muncul dua web yang berbeda. Web jurnal dan web pribadi saya. Nah, kalau kita tidak baca dengan baik-baik, maka dua-duanya akan terdownload. Padahal sebenarnya ini satu tulisan yang sama. Nah, sehingga dalam prosesnya tadi, kita lihat, kita evaluasi semua hasil data yang kita temukan tadi. Nah, kalau memang masih terlalu sedikit, cari lagi. Ya kalau sekarang kan enak ya, biar gimana saja kita buka-buka HP, ya makanya kadang HP itu kadang hang ya. Kenapa hang? Terlalu banyak yang di-download. Bukan karena memori foto ya. Nah, saya pernah buka satu kali itu, saya lihat dia, kok kenapa ini foto-foto saya sudah banyak hapus. Nah, kenapa ini HP masih sempat hang gitu? Oh, ternyata dokumen itu masih banyak di HP saya yang belum saya pindahkan. Kemudian revisi terhadap penelusuran. Penting ambil, tidak penting delete. Jangan simpan. Nah, kalau misalnya masih kurang lagi data yang kita butuhkan, maka cari lagi data tersebut. Karena memang banyak hal-hal yang memang dalam tanda kutip hal-hal yang baru, dan terkadang hal-hal yang baru itu kelemahan Google yang muncul di awal-awal Google itu adalah tulisan yang sering dibuka. Biasanya kalau ada tulisan baru yang jarang dibuka, itu akan muncul nanti pencarian terakhir-terakhir. Nah, kalau kita tidak sabar membuka Google, baru halaman pertama buka, kedua buka, sudah cukup. Padahal kalau perlu itu Google capek mencari data di bawah, kan biasa itu tertulis toh di bawah, apakah mencari data yang lain. Nah, kalau capek itu Google, baru kita berhenti mencari. Tapi kalau selama Google itu masih menyediakan data itu, cari terus sekali sampai ke bawah. Nah, itu dalam prosesnya tadi, bagaimana ketika kita merasa bahwa data itu perlu kita tambahkan lebih banyak lagi. Kemudian tahap akhir, dapatkan literatur, kemudian beritahukan informasi yang ditemukan. Tidak ada itu teman-teman advokat kalau bekerja sendiri ya, pasti ada timnya. Nah, jangan sampai tim itu data yang kita temukan itu pun tidak dapat misalnya dengan tim yang lain. Misalnya, oh sudah dapat misalnya proses crypto tentang ini, terus kita cari yang ini, cari yang lain. Jadi ketika dia cari ditemukan, oh sudah dapat teman, tidak usah data itu dipakai, cari data yang lain. Karena memang untuk itu dokumen-dokumen itu kekuatan kita menyusun sebuah argumentasi hukum adalah bagaimana kita mendapatkan data itu dengan sebanyak-banyaknya. Lanjut. Salah satu dokumen hukum yang sedikit bisa kita percaya, tapi bukan sedikit, bisa banyak kita percaya lah. Itu tulisan jurnal. Karena tulisan jurnal itu sebagian besar adalah hasil sebuah penelitian yang didokumentasikan menjadi tulisan jurnal. Nah, dalam proses tulisan-tulisan jurnal ini, jurnal itu rata-rata melalui proses review. Saya ini reviewer di beberapa jurnal di luar. Jadi ketika ada tulisan masuk, saya tidak langsung percaya dengan tulisannya. Langkah yang pertama saya lakukan adalah saya teliti. Jangan sampai tulisan yang kasih masuk itu tulisannya orang. Yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari metode penulisannya, apakah sudah tepat atau tidak. Kalau tidak, maka tidak layak diterbitkan. Nah, sebagian besar jurnal itu seperti itu, sehingga data itu sangat tersaring dengan baik.
Jadi tidak ada kekhawatiran kita nanti ketika menyusun argumentasi. Tidak apa-apa kalau kita ngomong, mohon maaf yang mulia. Oh iya, mohon maaf. Siap. Saya kalau di kantor saya bosnya beliau, tapi kalau di sini dia bosnya saya bosnya dia. Dia bosnya saya. Oke, saya singkat-singkat saja. Aku lima ini. Nah, untuk database yang lain yang bisa kita cari ini ya. Mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, PT, PN, PA, Pengadilan Tata Usaha Negara, PPHN, dan hukum online. Sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian materi yang telah dibawakan oleh Bapak Rektor Rahman Syafruddin SHMH. Sengaja saya memberikan isyarat, saya sangat yakin bahwa akan banyak di antara kita yang akan berdiskusi dengan beliau. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau berdiskusi terkait dengan penelusuran hukum atau ada yang ingin berbagi, men-share pengalaman terkait dengan pendampingan hukum. Saya persilakan dari belakang. Ya, sebelah sini. Gimana? Ya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah dipahami semua ya? Silakan itu di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon izin Pak. Jadi mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak sangat menarik. Ada juga beberapa yang pernah saya dapat di sebelumnya Filipus Lokus kata hukum. Namun di sini tentang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, persoalan penelusuran, baik itu tentang jurnal, buku dan sebagainya, dan berhubung juga Bapak ini seorang penulis dan sudah menerbitkan beberapa buku tentang hukum dan persoalan-persoalan jurnal sudah banyak tulisan Bapak yang terbit. Nah di sini saya hanya ingin meminta apa motivasi yang harus kita, apa motivasi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk bisa menulis buku, baik itu dalam bentuk jurnal maupun supaya bisa seperti Bapak juga bisa memberikan beberapa buku. Apa motivasi Bapak? Terima kasih. Yang lain? Pertanyaan kedua ya, silakan Pak di sini di depan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya Pak, mungkin sedikit kedua, tapi tidak mungkin tidak pencerahan dari Bapak tentang Pak Yusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia itu kayak bulannya hukum begitu, maksudnya saking banyaknya itu hukum yang sudah terbit itu kalau mungkin disatukan bisa begitu kayaknya tidak muat. Itu menurut beliau. Nah, kalau saya lihat ada benarnya juga karena ada hukum di Indonesia kan ternyata sudah berapa tahun lalu terbit, ternyata baru
publikasikan sekarang, atau ada undang-undang yang terbit, harusnya aturannya kan PP-nya mungkin maksimal 2 tahun, itu sudah ada PP-nya, terus ada aturan turunannya, dan itu biasa sampai lama baru ada PP-nya, jumlahnya, jenisnya. Yang saya tanyakan Pak, apakah tidak bisa misalnya satu aturan atau undang-undang atau apa, katakanlah ada perubahannya, kenapa tidak usah dibuat dalam bentuk perubahan Pak, itu diganti saja. Jadi katakanlah saya ambil contoh misalnya perpres misalnya. Nah, biasa itu ada perpres perubahan terhadap perpres ini. Kenapa tidak langsung saja bahwa perpres ini diganti dengan perpres ini? Jadi kita sudah tidak terfokus lagi bahwa harus bukan lagi perpres yang lama itu. Nah, itu apa kira-kira perubahannya Pak, sehingga demikian. Kenapa tidak diganti saja? Kenapa harus berubah gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, cukup dua dulu ya. Jadi ditahan dulu, nanti sesi kedua nanti saya persilakan kepada Bapak. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan pertama, saya jawab dulu pertanyaan kedua. Ini menarik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta. Sekarang ini pemerintah mencoba menyatukan suatu produk perundang-undangan menjadi satu undang-undang. Yang sekarang yang sampai saat ini diperdebatkan itu Omnibus Law. Nah, itu Omnibus Law sebenarnya dia mencoba menyatukan dari beberapa undang-undang. Akan kebingungan. Nah, persoalannya adalah di Indonesia itu kita tidak menggunakan prinsip Anglo-Saxon. Kalau di Anglo itu dia selalu melihat pada sejauh mana sebenarnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu selalu di-upgrade. Kalau kita tidak di Indonesia, pasti segala sesuatu yang bersifat tertulis. Jadi kontradiktif, satu yang tidak tertulis, satu yang tertulis. Sehingga pengguguran norma itu seringkali nanti ada ketika ada norma hukum yang baru. Nah, tetapi terkadang karena lambatnya proses misalnya tahun-tahun baru dibuat. Nah, karena itu mencegah kekosongan hukum, maka ada asas yang mengatakan kalau belum ada aturan yang baru, maka aturan lama masih digunakan. Nah, problem yang muncul ini juga menarik sebenarnya setelah kita beberapa kali studi beberapa teman-teman di akademisi, kita ini kecenderungannya tidak mampu menggali potensi nilai hukum yang kita miliki di Indonesia. Kita ini masih cenderung melihat kepada paradigma berpikir hukum yang masih peninggalan Belanda. Kan istilahnya Pak, kalau Belanda itu kan kodifikasi, tambal sulam. Ya. Ada sedikit salah, tambal-tambal sedikit. Akhirnya apa? Terlalu banyak aturan-aturan yang muncul. Nah, sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan catatan adalah kita sudah sepakat bahwa akan beginilah arah hukum kita ke depan. Nah, contoh yang sederhana misalnya KUHP kita sampai saat ini itu masih jadi perdebatan. Sejak Prof. Muladi masih hidup dan masih dirjen waktu itu sampai dia meninggal, ini persoalan KUHP tidak selesai-selesai. Karena ada pertentangan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam
Nah, sebelum Pak SBY selesai menjadi presiden, itu kan mau disahkan. Tiba-tiba datanglah 5 dekat Prof. Aswanto datang dan beberapa di kampung tersebut. Tunggu dulu Pak Presiden, jangan menyusahkan ini KUHP karena masih ada nilai-nilai di dalam masyarakat kita belum diakomodir di undang-undang ini. Nah, jadi sehingga batallah waktu itu. Jadi apa yang terjadi? Undang-undang itu ya. Hah? Bentar, lungkanya bentar. Oh, kamu dia mulai membuka stop share screen. Bagaimana cara menghentikan share screen? Sudah. Oke. Jadi persoalan yang muncul adalah karena kita belum menemukan sebenarnya bagaimana fakta hukum kita, sehingga prinsip tambal sulam yang sering terjadi, sehingga misalnya undang-undang korupsi ternyata di 19 tahun 2019 kemarin masih memakai undang-undang yang lama, yang ada beberapa penambahan pasal termasuk yang sempat jadi kontroversi adalah terkait tentang Dewan Pengawas. Dulu tidak ada SP3, sekarang sudah ada dengan catatan melalui isi Dewan Pengawas seperti itu. Jadi solusinya yang terbaik adalah bagaimana dalam prosesnya ini agar ini bisa tertata lebih baik lagi. Kalau saya pernah ingat dulu ketika beberapa guru besar saya teman cerita, kita harus berani dan keluar dari mindset hukum yang sudah ada. Karena ya saya pikir Belanda sendiri kan sudah lama tidak pakai itu. Sementara kita sampai saat ini masih pakai undang ini seperti itu. Nah, ini sebenarnya persoalannya Pak. Sampai sekarang kita belum berani masuk kepada mana hukum yang ideal untuk Indonesia itu sendiri seperti itu. Nah, makanya sempat jadi otokritik kemarin, kok Omnibus Law yang 1000 selesai dalam waktu singkat. Nah, sementara rancangan KUHP yang saya lihat kemarin itu sekitar sampai 500 halaman, itu sampai sekarang tidak selesai. Nah, ini kan banyak dikatakan inilah tanggung jawabnya seorang akademisi dan pemikir hukum, bagaimana memperbaiki hukum ini. Tapi ya saya bilang bukan hanya kita sebenarnya bertanggung jawab, pemimpin negara kita juga yang harus berpikir ke sana. Karena kalau kita mau berubah tapi ternyata belum ada jalan ke sana atau pemerintah memberikan arah ke sana, ya itu akan menjadi masalah seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu Pak. Yang kedua terkait Arianto, saya pakai filosofi begini deh. Gajah mati meninggalkan gajah, manusia mati meninggalkan karyanya. Dalam prinsip-prinsip itu saya selalu berpendapat bahwa untuk hari ini saya bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna, dan ketika pun saya sudah tidak ada lagi, ada karya yang saya tinggalkan. Jadi inilah sebenarnya motivasi awal saya kenapa saya menulis. Saya teringat waktu saya ke Bontang menyusun pendidikan Al-Quran sama salah seorang senior saya, Kak Sarifudin Jurdi. Beliau sekarang komisioner KPU Sulsel. Dalam perjalanan saya dari Balikpapan ke Bontang waktu itu, beliau itu dikenal dengan ratusan karya tulisannya. Saya bilang, Kak, dan ternyata bukan cuma dia, saudaranya semua itu menulis semua. Jadi saya bilang, Kak, kenapa kita mau menulis dan kenapa dia tak semangat menulis dari dia? Ini akan menjadi abadi dan akan selalu dikenang sampai kapanpun. Kalau pangkat jabatan hanya sementara, tapi tulisan adalah selama-lamanya. Jadi itu yang saya coba lakukan sesuai dengan beliau. Kemudian saya juga sempat bertanya ke Pak Tajudin, kemarin sudah materi.
Sudah ya. Dia bikin buku tentang pledoi. Jadi ketika ditanya kenapa beliau bikin buku tentang pledoi, karena dia bilang keahlian saya membuat pledoi dan saya buat dalam buku ini suatu saat orang akan bisa menjadikan rujukan dalam menyusun pledoi. Ini pengacara kalau dipikirkan, kalau kami kan akademisi bukan lagi sunnah, wajib memang menulis. Tapi bukan itu passionnya kalau kita mau menulis. Kalau kita hanya menggugurkan kewajiban sebagai dosen, menulis satu tulisan sudah selesai, sudah, what's sedikit. Tapi kalau kita tidak hanya sementara, kemudian kita ingin dikenang walaupun sedikit, ya menulis. Karena apa namanya, rekam jejak digital istilahnya bahasa sekarang ya, zaman now, itu tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun. Nah, sehingga dalam prosesnya tadi itulah yang saya lakukan. Untuk sekarang memang ada beberapa buku yang tapi belum saya cetak karena saya melihat dulu jangan sampai ada kebaruan hukum. Khususnya yang terkait tentang hukum acara pidana. Walaupun saya pesimistik selama saya tidak tahu apakah terjadi atau tidak. Sehingga ada beberapa karya memang seyogyanya kalau dia lebih cenderung sesuatu yang umum itu lebih enak dibuat dibandingkan sesuatu yang khusus. Karena kalau sesuatu yang khusus terkadang selalu berubah lagi. Nah, itu yang kadang kalau istilahnya ya kurang bagus untuk kita pakai seperti itu. Kemudian bagaimana cara menulis di awal? Saya sempat bertanya sama Pak Sarifudin Jirdi, saya bilang, kok bisa itu ada banyak menulis? Dia bilang banyak membaca. Banyak membaca. Bahkan dia bilang adiknya, karena kemudian rata-rata tinggal di rumahnya beliau, sampai ke kamar mandi pun, daripada pikiran untuk lain, bawa buku baca di kamar mandi. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu sehingga setelah dia membaca banyak literatur, akhirnya dia bisa memperbandingkan dari beberapa tulisan dan akhirnya muncullah sugesti menurut dia, kalau menurut saya seperti ini idealnya. Akhirnya disampaikan beliau kan, dan akhirnya apa? Muncullah karya-karya baru. Nah, karya-karya baru itulah sebenarnya yang terkadang kita tidak tahu mau menulis di mana. Yang paling gampang itu menulis, kalau Aryan tadi kan sudah ada bukunya satu ya, itu sudah apresiasi yang luar biasa seorang mahasiswa menulis. Tetapi kalau semakin banyak kita menulis dan tidak harus dalam bentuk buku, dengan karya tulis jurnal pun itu sebenarnya substansinya hampir sama. Ya walaupun sebenarnya dalam konteks yang lain orang kebanyakan lebih merujuk kepada buku dibandingkan jurnal. Nah, tetapi kalau saya lihat di perkembangan 2020, 2021 dan ke depan ini akan banyak orang merujuk dari tulisan jurnal. Bahkan semacam Scopus pun yang kemarin sempat jadi perdebatan itu menjadi prasyarat untuk pangkat. Nah, sehingga dalam prosesnya tadi memang jurnal itu dianggap cenderung bersifat ilmiah dibandingkan buku, karena jurnal itu adalah hasil sebuah riset penelitian. Jadi memang ya saya pikir Arianto sudah merasakan yang pertama itu kan sulit. Tulis saja dulu. Kan itu di buku itu kan ada tertulis edisi revisi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada masalah. Kalau misalnya ada kebaruan hukum, kayaknya di buku saya ketinggalan. Bikinlah edisi revisi, ganti sampulnya, selesai. Kalau saya sih kan begitu kemarin. Buku saya ada namanya buku Merajuk Hukum Indonesia itu. Alhamdulillah itu di Gramedia sampai 5.000 eksemplar habis. Saya ganti namanya jadi Pengantar Hukum Indonesia. Substansi itu hampir sama tapi ada banyak penambahan di dalam.
kemarin sudah 2.000 habis dalam kurun 2 tahun. Nah, saya pikirnya itulah nanti akan menjadi kebanggaan ya, bahwa alhamdulillah itu di mana-mana bisa dibaca. Walaupun orang tidak tahu bahwa ini larangan Samsudin. Tidak apa-apa. Itu kebanggaan tersendiri lah seperti itu. Saya kemarin tidak sengaja buka bukunya orang, pengantar ilmu hukum. Saya cari daftar pustakanya, ada buku saya di situ. Cetakan Nusa Media, cetakan Nusa Media. Nah, ternyata itu juga akan menjadi pendorong buat kita untuk menambah tulisan. Nanti siapa tahu nanti suatu saat bukunya Arianto dikutip oleh orang dibuatlah jadi buku. Tapi kalau bahasanya Pak Tajuk, kenapa Topak itu menulis buku? Itulah nanti jejak-jejak yang ditinggalkan ketika dia menjadi advokat. Nah, itu mungkin yang bisa saya gambarkan untuk motivasi teman-teman peserta PKPA. Bikin tulisan, tidak apa-apa lah untuk bisa nanti, kan kalau di Jakarta itu dibilang teman-teman saya yang advokat sukses, kalau kau mau lihat advokat yang tidak laku, lihat ke infotainment. Jadi kalau mau lihat advokat tidak laku, lihat ke infotainment. Di situ caranya mereka untuk memperkenalkan diri. Ada teman saya itu, saya tidak pernah bayangkan, sekarang itu untuk satu kali konsultasi saja itu 500 juta dan tercatat di hukum online. Satu kali konsultasi 500 juta. Saya bilang bagaimana tips dan triknya? Yang pertama, dia dari dulu memang sedang menulis, tapi tidak dalam bentuk buku, jurnal. Yang kedua, bahkan dia pernah sombong sama saya, dia bilang begitu, apa ya, acara yang terkenal itu, dari bapaknya itu, sengaja publish di media supaya dikenal dirinya. Begitu di sidang dia menang. Ya biasanya teman saya menang ya dibandingkan saya sebut namanya itu lah. Jadi disitulah sebenarnya motivasi dia sebenarnya dalam saya ketika saya baca hukum online, saya bilang bisa untuk jadi seperti ini. Ya, dia bilang ya, ini kan by proses. Makanya saya kadang bilang sama teman-teman, kalau mau cepat berkiprah ke Jakarta, sekitar 10 tahun berproses di Jakarta. Alhamdulillah ya, dia sudah nikmati seperti itu. Ya walaupun terkadang misalnya kalau kita ketemu biasanya dibilang ya, tantangan kita di Jakarta itu adalah banyak advokat senior, tapi dia tidak pernah ragu untuk kalau bicara senioritas itu nomor sekian. Yang dia bilang adalah sejauh mana keilmuan kita untuk bisa kita praktekkan di situ. Nah, itu mungkin yang saya bisa gambarkan untuk pertanyaan kedua. Baik, kita masuk pada sesi kedua. Tadi ada yang ingin bertanya. Iya. Di bagian sini. Waalaikumsalam. Saya masuk juga dari dalam pengawasan. Pada kesempatan ini bagaimana apa yang dipaparkan oleh Dr. Samsudin terkait dengan argumentasi dan implementasi hukum. Di sini saya tidak apa-apa ya kan, dengan pengalaman beberapa tahun lalu yang pada waktu itu kami bersama teman-teman yang pada waktu itu kami masih berstatuskan sebagai mahasiswa. Nah, sempat mengawal atau mendampingi teman-teman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada waktu itu. Sekitar 18 orang mahasiswa yang diskorsnya mendapatkan sanksi
surat keputusan rektor nomor 122 tahun 2018 tentang sanksi skor akademik mahasiswa UNASA. Namun pada waktu itu di antara 18 sekolah yang namanya masuk dalam daftar skorsing ada 2 orang, rekan saya yang pada waktu itu berinisial F dan berinisial R, pada waktu itu yang kemudian mengajukan gugatan ke BPUM. Nah, ada yang menarik pada waktu itu di situ saya bersama teman-teman merasakan yang kaki di pengadilan yang pada waktu itu sempat membantu teman-teman kemudian membuat surat gugatan ke BPUM. Tetapi pada waktu itu ada beberapa kami akui bahwasanya sebenarnya kelemahan daripada gerakan yang kami lakukan itu karena pada usulan gugatan mulai pada saat awal-awalnya kami kecolongan di situ karena kami kurang memonitor, kemudian kami kurang memonitor terkait dengan adanya kelemahan tersebut. Tetapi di sisi lain bukan hanya kami, tetapi banyak advokat-advokat yang pada waktu itu mengajukan gugatan ke BPUM, gugatan ke dapat dan banyak gugatannya ditolak karena berdasarkan melalui norma yang baru itu yang mungkin saja perlu disosialisasikan pada saat dikeluarkannya norma tersebut. Nah, yang pada waktu itu norma tersebut menerangkan bahwasanya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu harus mengajukan upaya banding administratif pada badan atau pejabat tata usaha negara yang di atasnya. Tapi pada waktu itu yang tidak kami tempuh. Namun pada akhirnya gugatan yang kami ajukan ke BPUM itu sudah ditolak dan mungkin pada waktu itu kuasa hukum daripada rektor mungkin ada beberapa wanita di sini termasuk rekannya yang juga paham termasuk rekan juga paham di mana celahnya kami bisa ditolak gugatannya. Tapi apa yang menjadi solusi? Tapi berdasarkan mungkin ya Pak, berangkat dari hal tersebut kami juga berusaha untuk kemudian menelusuri di situ. Apakah ada putusan yang kemudian membenarkan ketika mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif. Kami coba membuka direktori putusan pengadilan tata usaha negara di Kalimantan pada waktu itu. Nah, kami mendapatkan putusan bahwasanya ada gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara tanpa terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif. Karena isinya di dalam permohonan tersebut upaya banding administratif dapat dilakukan. Perasa kata dapat tidak diwajibkan dan mengajukan upaya banding. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi. Kenapa tidak kita melakukan upaya banding lagi pengadilan tinggi tata usaha negara, tapi waktu sudah lewat kan. Nah, apa yang menjadi pada hari ini menurut teman pengamatan saya secara pribadi terkait dengan apakah ada misalnya semacam situs yang kemudian bisa diakses oleh para penegak-penegak hukum, khususnya para advokat yang kemudian memuat seluruh peraturan